Pernah kepikiran nggak kenapa korban petasan kebanyakan remaja atau anak-anak? Remaja di Desa Montang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, menjadi sorotan warganet setelah video perang petasan. Bahkan tak cuma itu, 5 remaja warga di Desa Puncangro, Jombang, Jawa Timur terluka karena ledakan dari petasan yang Seorang sedang anak dirakit. berusia 13 tahun dari Kabupaten Wonosobo mengalami luka bakar serius setelah petasan yang dirakit. Secara alamiah, anak kecil atau remaja itu cenderung akan berpikir pendek dan lebih agresif maupun lebih impulsif. Sebenarnya ini bisa dijelaskan dari perkembangan otak itu sendiri. Jadi sebenarnya otak manusia itu berkembang dari belakang ke depan. Nah, ini artinya bagian-bagian otak yang ada di belakang yang biasanya berkaitan dengan learning atau pembelajaran, kemudian berkaitan dengan pemahaman gitu ya, yang membantu kita untuk memahami, yang membantu kita untuk belajar, itu berkembang lebih cepat. Bagian-bagian seperti hipokampus gitu ya, di bagian belakang otak itu berkembang lebih cepat. Kemudian bagian-bagian yang di tengah atau di dalam otak itu sendiri ya, ada bagian-bagian seperti sistem limbik yang terdiri dari amigdala sebagai contoh. Jadi amigdala itu adalah bagian otak yang bertanggung jawab terhadap emosi. Artinya bagian-bagian otak yang memproses emosi, kemudian yang berkaitan dengan hal-hal yang membuat kita bereaksi terhadap rangsangan atau stimulan gitu ya, stimulus dari luar, itu berkembang relatif lebih awal gitu. Sehingga kalau kita hubungkan dengan perkembangan bagian otak tersebut ya, yang relatif lebih awal dibandingkan bagian depan, seperti prefrontal cortex contohnya ya, karena mereka berkembang lebih cepat sehingga anak-anak atau remaja itu cenderung lebih agresif, lebih impulsif ya, dan mereka mungkin akan lebih melihat hal-hal yang sifatnya jangka pendek dan terjadi saat ini gitu. Bagian-bagian otak yang sifatnya mengatur pola pikir logis itu berkembangnya belakangan, sehingga mereka akan cenderung lebih reaktif dan impulsif gitu. Itu hal yang wajar. Selain itu juga bagian-bagian belakang dan tengah tadi ya, sistem limbik otak tadi itu juga bertanggung jawab terhadap reaksi kita terhadap reward atau hadiah gitu ya. Sehingga wajar apabila anak-anak atau remaja itu akan lebih merespons reward daripada konsekuensi. Kalau konsekuensi nanti dulu gitu ya. Nah, ini tentunya berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa itu bagian otak yang depan yang disebut dengan prefrontal cortex itu sudah berkembang, artinya sudah matang, sehingga orang dewasa akan lebih memiliki perhitungan. Biasanya prefrontal cortex itu, kalau menurut penelitian di bidang neuroscience ya, itu berkembang di usia 20-an sampai 25 tahunan. Nah, artinya memang anak-anak atau remaja itu karena prefrontal cortex yang belum berkembang, sehingga mereka masih digerakkan oleh bagian-bagian otak tengah atau belakang tadi yang sifatnya itu lebih reaktif dan impulsif. Prefrontal cortex itu kan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terkait dengan planning atau perencanaan, kemudian segala sesuatu yang sifatnya pemikiran logis gitu ya, untuk berpikir logis dan memikirkan hal-hal yang sifatnya jangka panjang gitu. Sehingga ya trennya bisa kita simpulkan bahwa kalau orang dewasa itu cenderung tidak seimpulsif, tidak sereaktif, dan tidak seagresif remaja gitu atau anak-anak gitu. Nah, sehingga kalau kita kaitkan dengan bermain petasan tadi, yang namanya petasan ini kan pasti ada konsekuensinya. Apabila petasan atau mercon tersebut meledak dalam jarak dekat gitu ya, itu konsekuensinya bisa melukai. Nah, anak-anak atau remaja karena limbik sistemnya atau sistem limbiknya lebih berkembang ya daripada prefrontal cortex-nya, sehingga mereka akan menganggap main petasan tadi sebagai hal yang menyenangkan. Mungkin mereka tidak akan memperhitungkan hal-hal yang berkaitan dengan konsekuensi. Mereka tahu bahwa konsekuensi dari petasan itu bisa melukai ataupun bisa sampai menghancurkan benda-benda di sekelilingnya, bahkan rumah gitu. Nah, mereka sebenarnya bisa jadi atau mereka sebenarnya tahu konsekuensi tersebut, tapi karena prefrontal cortex-nya belum berkembang, sehingga yang terpikir di dalam otak anak-anak atau remaja itu adalah kebahagiaan yang didapatkan ketika mereka bisa meledakkan petasan tersebut gitu ya. Belum lagi kalau kita bicara di lingkungan pergaulan anak-anak atau remaja itu sendiri, di beberapa komunitas remaja atau anak-anak itu kan bisa kita lihat permainan petasan ini sudah menjadi semacam budaya gitu ya. Di banyak berita ya yang kita lihat di Indonesia itu, ketika menjelang hari-hari raya itu memang biasanya banyak anak-anak atau remaja yang tidak sengaja terluka karena ledakan petasan yang mungkin mereka racik sendiri atau bahkan yang mereka mainkan gitu.
Saya juga waktu kecil dulu, ketika masih anak-anak ya, itu sok jagoan memang. Jadi ketika saya masih kecil dulu, saya juga main petasan. Dan entah kenapa saat itu memang, meskipun saya tahu bahwa konsekuensi dari petasan itu bisa melukai kalau tidak hati-hati ya, dan saya tetap main gitu, melakukan hal-hal goblok dengan main petasan tadi ya. Bahkan ketika kecil dulu saya sok-sokan ya, pegang petasan dengan 2 jari. Waktu itu teman-teman saya juga melakukan itu gitu. Ada yang jempolnya sampai terluka, tapi ada yang entah kenapa ketika pegang petasan dan petasan itu meledak di tangannya. Memang petasan ukuran kecil itu ya, petasan cabai rawit kalau orang kita bilang ya. Jadi ketika meledak itu ya ada yang aman-aman aja gitu jempolnya. Nah, sebagai anak-anak ya, karena saya penasaran dan tadi ya masih goblok dan sok jagoan ya, saya mencoba juga gitu. Artinya saya memegang petasan tadi dengan tangan dan mencoba tadi ya kekebalan tangan saya tadi. Nah, pada akhirnya ya petasan itu meledak dan ternyata jempol saya terluka ya. Artinya saya tidak sesakti teman-teman saya tadi ya. Kaget juga gitu sebagai anak-anak ya, dan kesakitan gitu. Itu kan konsekuensi logis, tapi entah kenapa ketika anak-anak ya, kita tahu bahaya itu ya, tapi ya entah kenapa adrenalin kita ya, jiwa-jiwa sok jagoan kita itu tadi lebih besar gitu, rasa ingin tahunya, kemudian adrenalinnya itu lebih besar, mengalahkan pemikiran yang sifatnya logis yang memang diatur oleh prefrontal cortex yang belum berkembang ketika kita anak-anak. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya insiden seperti petasan yang meledak, kemudian meluluh lantahkan rumah, atau bahkan sampai memakan korban jiwa ya, bahkan ada yang sampai terluka, ada yang sampai meninggal ya. Kalau kita lihat di berita-berita banyak yang sampai luka-luka, sampai meninggal gara-gara main petasan. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua dan pemerintah? Tentunya dalam hal ini regulasi menjadi penting ya, karena seperti kita tahu salah satu berita yang saya baca ya di Grobogan, Jawa Tengah itu ada 3 orang remaja yang meracik petasan di rumah, meracik mercon di rumah, karena mereka bisa membeli bubuk mesiu dan bahan-bahan pembuat petasan itu secara gampang lewat aplikasi online. Nah, di sini kan bisa kita lihat bahwa ternyata regulasinya belum cukup baik ya di Indonesia, sehingga anak-anak atau remaja bisa dengan mudah membeli bahan-bahan petasan dan mencoba merakitnya sendiri gitu. Sehingga saya rasa regulasi di sini sangat penting agar anak-anak ataupun remaja yang mungkin belum cukup umur itu tidak secara mudah membeli dan merakit petasan ya di rumah. Kemudian yang kedua terkait pengawasan dari orang tua juga sangat penting ya. Bimbingan orang tua dalam hal ini juga penting.